Pemikiran orang-orang awam tuh kok pengkhianat sih, kan tadinya temen kok gini. Iya ya? Iya, tapi temen-temen, tapi masalah urusan peraturan hukum undang-undang ya harus. Lagu apa yang dibawakan sama dia? Di Saat Aku Tersakiti. Dia nggak izin sama sekali sama lu? Sama sekali nggak izin. Sebelum kejadian dia kena teguran bermasalah dengan Andika tuh mahal banget. Gue sih nggak percaya sama nangisnya dia itu, karena gue tahu aslinya. Jadi menurut lo yang dia dulu nangis-nangis soal Andika Kangen Band, Acting dia. Yang dia lakukan covering, tapi dengan cara tiketing. Mereka tuh diam. Mungkin mereka pikir diamnya adalah emas. Padahal kalau udah kayak gini, diamnya tuh salah mereka. Kebanyakan kan mereka begitu. Kotoran kucing rasa coklat. Jadi yang salah pun dibenerin. Gue mengalami hal yang tidak sewajarnya lah di Bali. Enggak, gue malah ditelantarin. honor nggak akhirnya? Enggak ada. Tidak ada, karena tidak ada konser juga. Enggak ada. Gue udah kesel banget sama dia soalnya. 3, 2, 1, close the hordeng. Hordeng. Nah, udah mulai membangkang nih hordeng nih, gue pecat juga nih hordeng. Suruh tutup dia nggak nutup, udah nggak bisa bahasa Indonesia dia. Oke, ada Dirga Dadali. Iya, Mas. Yang mensomasi Triswaka bakal menuntut 2 miliar. Betul? Karena lo marah lagunya dikomersilkan di cover Triswaka tanpa izin. Kita lihat dulu nih ininya ya. Artikelnya. Dirga Dadali marah besar lagunya di cover dan dikomersilkan Triswaka tanpa izin. Dirga Dadali somasi Triswaka senilai 2 miliar karena bawakan lagunya tanpa izin. Nih ada lagi artikel lain. Bodoh amat, kena somasi dituntut bayar 2 miliar hingga dihujat sana sini. Triswaka bilang transfer pahala. Kata Triswaka, silakan lapor polisi, urat malunya sudah putus. Triswaka tak gentar mesti disomasi, kini tantang balik Dirga Dadali usai dituntut bayar royalti 2 miliar. Oke. Lo benar menuntut dia karena dia membawakan lagu tanpa izin? Iya, benar. 2 miliar? 2 miliar. Bukannya lo temenan sama dia? Awalnya. Ini bukan settingan kan? Bukan ya? Oke. Lu temenan sama dia, dan kalau nggak salah lu di bawah manajemen Triswaka. Bener nggak sih? Manajemennya tuh cuman YouTube doang. Bukan keseluruhan all in ke artisan, bukan. Karena gue masih di Askada, nggak boleh. Oke, jadi YouTube lo yang buat dia? Dia yang menawarkan, dia yang buatin. Terus ya udah, di situ banyak banget poin-poin yang tidak diikuti dari kontraknya. Di dalam poinnya itu gue tinggal bawa badan ke sana, tapi ternyata memang ini soal YouTube ya? Soal YouTube ternyata gue cuman sekali sama Jidan doang di Malioboro. Sisanya tuh gue harus manggung di Menua Kopi. Oke, jadi kontraknya adalah lo di YouTube bareng dia, tapi sisanya lo harus manggung di Menua Kopi, berarti di Jogja ya? Di Jogja, dan ketika gue mau, kan gue punya konsep sendiri kalau ngevlog. Gue kan sidak bantu pengamen, jadi pengamen tuh kalau gue ngelihat baki duitnya masih kosong, ya udah gue puterin dong, gue bantuin, gue nyanyiin, terus duitnya gue kasih si pengamen. Itu kan ide gue semuanya. Gue minta ide mana? Sidak bantu pengamen. Sidak bantu, kontennya dia tuh ada? Dibantu sama dia, di up di kontennya waktu itu. Oh, sidak bantu pengamen, oke, ide lo terus? Dibantu sama manajemennya Triswaka ini. Nah, ya udah. Cuman posisi kebanyakan nih pas di praktikal di lapangan ini kebanyakan pakai kamera gua. Jadi udah banyak banget yang dilanggar. Oh, gua harusnya pakai kamera dia gitu. Ya, gua tinggal bawa badan harusnya. Tapi pas gua minta kamera pun jadi berebut kameranya gitu kan. Oh, oke, karena ada banyak orang di situ. Karena ada banyak talent juga di sana. Ya udah, gua bilang, ya udah nggak masalah, gua pakai ini gua. Ini soal YouTube ya? Soal YouTube. Terus beres gitu, ada hal yang tidak mengenakan yang pernah kita alami. Bukan gua doang. Kalau kita berarti kan gua udah sama keluarga gitu. Gue mengalami hal yang tidak sewajarnya lah di Bali. Di Bali? Di Bali. Oke, gue pernah lihat konten YouTube lo, katanya lo diusir sama Triswaka di Bali. Itu benar nggak sih? Bukan diusir. Jadi, tapi kalau nggak salah konten di YouTube lo gitu kan? enggak, gue malah ditelantarin. Oke, gimana coba cerita, di Bali kenapa? Gue di calling sama dia. Bang, mau nggak ikut ke Bali? Gue bilang, ya udah oke. Dalam rangka? Makanya gue izin dulu. Boleh nggak gue bawa anak istri? Boleh bang, ada yang bayarin kok. Gue udah lanjut di chat tuh di situ. Oh, ada yang bayarin? Ada yang bayarin kata dia. Oke. Boleh nih, gue bawa anak istri. Ngerepotin nggak kata dia? Nggak bang, bawa aja bisa kok. Minta datanya kata dia.
Gua kirimin data-data identitas semuanya biasalah untuk naik pesawat. Gua kan dari dulu nih ya, gua nggak pernah naik pesawat inisial L kan. Bukannya gue menjelekkan maskapai, tapi dari dulu tuh memang nggak pernah, dan memang gimana ya, orang kan punya kepercayaan masing-masing lah untuk maskapai gitu ya. Gue kaget pas naik, ya udahlah, alhamdulillah. Tapi sekarang memang udah enak gitu. Cuman tetap lah. Tapi dibayarin anak istri? Dibayarin. Oke. Tapi cuman perginya doang nih, perginya doang. Udah. Kita ngumpul di sana. Wow, udah kayak Avenger, rame banget di sana. Siapa aja? Angga Chandra, di Hijau Daun, Richie 5 Minute, Richie X 5 Minute, sorry, udah X. Soalnya terus apalagi, pokoknya siapa ya? Pokoknya TikToker, pokoknya semuanya Instagram. Dalam rangka apa tuh di situ kalau boleh tahu? Nah, gua tuh sebelum berangkat juga di call sama dia. Iya. Tenang lah bang, ada budget-budgetnya, dia bilang. Dia ngomong tuh? Yakin? Dia ngomong, ada buktinya? Ya, kalau bukti nggak ada, dia karena itu by call. Dibilangnya apa? Adalah bang budget-budgetnya, tenang aja. Jadi lo bakal dapat budget katanya? Iya. Terus gua di situ ada diperintah untuk ngafalin lagu. Gua nanya, gua ngafalin lagu apa nih ya? Gua nanya di situ sebagai bukti keterkaitan antara telepon dengan si WA. Dia lalu bilang, untuk lagu, abang bawain lah aja lagu-lagu yang ada di Labrak Squad, kata dia. Oke. Cuman dia nggak sebut Labrak Squadnya, lagunya Republik lah waktu itu kan. Rurinya kan bagian dari Labrak juga. Terus yang lain-lainnya, lagunya Irwan, terus lagunya Jidan, suruh ngafalin. Oke. Gua nanya lagu Jidan yang mana, kan gua nggak tahu. Adalah kata dia yang itu, gua judulnya juga lupa. Nah beres gitu. Berarti kan dari kata-kata itu memang setelah gue tanya ada unsur keterkaitan dengan memerintahkan budget. Oke, berarti lo taunya bakal manggung di situ? Iya. Karena disuruh ngapain lagu? Suruh ngafalin lagu gue. Oke, acara apa manggungnya? Nah, gue pun nggak tahu sebenarnya. Pas gue kesana, gue dateng, baik-baik aja tuh semuanya ngumpul kan. Sampai malam. Keluarlah ide nih dari bocil ini nih satu. Bocil itu siapa? Triswaka lah. Oke. Gue udah kesel banget sama dia soalnya. Dia ini ngomong malam-malam, bang, buat abang-abang yang bawa istri. Jadi kan gue bawa bini, Angga Chandra bawa bini, Richie 5 Minute bawa bini, atau Angkasa bawa bini. Buat abang-abang yang bawa istri, istrinya tolong pindahin ya tempatnya, kita pisahin dulu tidurnya. Kenapa? Takut ada kecemburuan sosial, kata dia. Yang Lagian, bawa istri gitu. Lagian ini udah overload, bawa orang kelebihan. Ini villa nih? Di villa. Gue bilang, kelebihan bawa orang. Lah, itu kan tanggung jawab lu kali. Masa nggak dicatat sih berapa orang yang diajak gitu kan. Gue bingung di situ. Dia akhirnya ngomong 70 orang lebih, kata dia. Oh, oke. Gue konfirmasi dulu ke bini gue. Gue kebetulan kan bawa anak, nggak bawa babysitter. Dia lagi hamil juga kan. Pas gue tanya, bini gue nggak mau. Karena kenapa? Satu, kalau terjadi dipisah, anak gue kan deketnya tidur sama gue. Masa pas dia mau tidur gue ke kamar cewek, satu nggak lazim. Terus kalau misalkan dia nyamperin, asap semua rokok. Oh, jadi dipisah tuh bawa cewek-cewek, istri-istri bareng-bareng. Iya. Suami-suami sendiri. Iya. Pengennya sama dia tuh semuanya. Gue bilang ya, gue konfirmasi dulu. Akhirnya bini gue nggak mau. Gue kembali ke titik kumpul, titik briefing. Ternyata bukan bini gua doang yang nggak mau, bininya Richie nggak mau, bininya atau Angkasa nggak mau, bininya Angga Chandra nggak mau, gitu kan. Cuman ngomongnya mungkin masing-masing versi nih mereka. Nah, kalau gue sih ngomong nggak bisa, Tri. Lo ngomong nih, to the point ya? Iya, gua nggak bisa. Abang ini mau push rank aja, kata dia. Dikirain gua mau bulan madu, mau push rank bulan madu. Oke. Bahasanya push rank. Kayak main Mobile Legend. Oh iya. Terus gue bilang ngapain? Oh, push rank. Push rank. Oke, iya. Gue bilang ngapain kayak gitu? Gue kan udah sering ini, ngapain bini gue udah sering gue. Iya. Ya udah, akhirnya gue mikir bukan itunya tapi anak gue. Gue bilang udah deh kita ngalah deh. Gue pindah hotel. Tahu-taunya setelah gue mau beralih hotel tuh, Triswaka tuh nge-WA ke gue. Bang, kalau nggak dapet tempat, balik lagi aja. Lah gimana? Kata dia, nih ada tempat 2 kosong. Lah gimana judulnya? Itu kan bekas gua gitu kan. Iya. Pasti kalau gua pun balik lagi ke situ, ada yang tereliminasi lagi. Gua semakin nggak enak di situ. Akhirnya gua sama Ato Angkasa memutuskan, gimana nih, Tok? Udahlah, bisa aja. Nanti kan besok kita bisa susul. Oh ya udah, gua cabut tuh susul pisah. Gua beres gitu, ya udah.
besoknya tuh gue nanya, mau kemana mas? Belum tahu nih. Kok gue bingung nih, acara belum tahu. Acara RT RW aja kan pakai rundown gitu kan. Masa ini ngumpulin banyak penyanyi nggak pakai rundown gitu. Udah oke lah. Nggak lama kemudian gue nggak enak nih hati gue nih, kenapa ya? Ya udahlah santai aja dulu. Nah, gue ikutin si Triswaka kemana. Mereka otomatis sudah pakai bis. Bis pariwisata mereka pakainya karena ramean banget. Gua ngalah sama Atu Angkasa naik motor. Gua sewa motor di belakang. Pet. Mana ini mereka? Oh, Kukute. Ya udah, mampir situ. Jadi Tanyain manggungnya belum nih? belum manggungnya. Gua bilang, emang nggak ada manggung. Nggak ada Emang manggung. nggak ada manggung. Jadi sampai akhirnya nggak ada manggung. Nggak ada manggung. Tunggu, tapi gue mau tanya nih. Jadi lo ke Bali itu tadinya taunya awalnya liburan apa manggung nih? Manggung gua tahunya. Taunya manggung. Iya, karena disuruh ngafalin lagu. Bukan cuma liburan. Bukan. Jadi gua ini setelah mendapati penelantaran tersebut, gua kunci tuh si akun YouTube Kerjasama. Dia malah si Triswaka ini ngomong, udah ambil aja, santai. Berarti kan ini bocil apain sih? Maksudnya Gua bilang, ambil aja akun YouTube-nya, ambil aja gitu. iya, jadi dia lebih milih nggak mau ngomong sama gua. Ketambah kan ke Bali ini kan semua dibiayain. Apa susahnya dia ngomong ke si pihak si S ini, nih kondisiin gua lah Oke. minimum. Singkat ceritanya itu awalnya keributan itu ya? Ya, Oke. Dapat honor nggak akhirnya? nggak ada. Tidak ada, karena tidak ada konser juga. Nggak ada. Lo nanya nggak, mana show-nya? Kalau masalah show-nya gue udah nggak nanya karena memang gue nanya ke si Dennis Nirwana, nanya ke Irwan DA, nanya ke banyak teman-teman di sana ya, itu memang udah nggak ada. Udah nggak ada Nggak ada show sama sekali? Nggak ada show sama Oke. sekali. Sekarang kita kembali ke kasusnya. Lo menuntut Triswaka mensomasi dia 2 miliar karena menggunakan lagu lo tanpa izin. Ya. Ini lo berbuat begini apa gara-gara lo sakit hati yang soal Bali ini? Itu udah dimaafin sebenarnya. Karena di sini posisinya satu perspektif yang harus teman-teman yang di rumah juga tahu gini. Gua kan sama Anji dulu kan sering menyuarakan hak royalti nih, karena kan ditugaskan sama pihak LMK. Kalau gua mungkin waktu itu sama Selmi, tapi sekarang kan sudah mengerucut semua ke Wami kan. Nih ya, gua kasih tahu nih, di Jogja nih dia bangun manajemen si Triswaka nih, mendatangkan artis-artis baru, covering di sana, ya kan? Jembatannya sebagai brides-nya, dia covering, beres dia covering, dia itu nggak ngasih edukasi ke si artis talent-talentnya itu, banyak puluhan. Makanya Oke. Tapi kenapa lo baru meneriakan sekarang? Lo kan dulu dekat sama Triswaka udah lama berarti kan dulu kan? Sempat ada di manajemen YouTube dia. iya, Lo dekat sering juga beberapa kali berarti ada video bareng dia. ada satu Nah, footage. dulu lo udah tahu kan dia suka cover-cover lagu. Kenapa dulu lo nggak ribut, sekarang baru ribut? Kan jadi kesannya kayak ada lo dendam pribadi nih itu. Gua ke Jogja tuh sidak, itu kan settingan semua. Gua disuruh sama dia. Maksudnya settingan gimana? Ya settingan, terkesan di praktikal di lapangan itu kita yang nyamperin kan ke dia kan, padahal kan dia yang minta. Bang, ayo dong bang, gitu kan. Minta ya udah, yang lain juga sama diminta-minta kayak gitu. Udah, ya udahlah, gua ngasih napas dulu. Gua pikir nih orang tahu peraturan. Sebenarnya gua tuh udah curiga dari awal. Nah cuman gua mengingat akan hal gua sering menyuarakan tentang hak royalti. Satu sisi gua temenan sama dia, satu sisi ya gue ini tugas gue. Oke, Walaupun gue terlihat seperti gue nih pengkhianat, terlihat gue ini seperti nusuk dari belakang. Ya orang awam pasti mikirnya gitu dong. Pasti begitu mikirnya. Tapi mereka nggak tahu apa yang ada di posisi pikiran dan hati gue. Oke, sekarang pertanyaan lagi. Waktu lo sama-sama dia, lo pernah negur nggak? Ini lo nggak boleh nih bawain cover begini karena nggak izin gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Karena yang gue pikir dia tahu. Tapi setelah ada kasusnya Erwin Agam sama dia, di situ gue langsung tahu, ini orang nggak tahu hukum, nggak tahu peraturan. Jadi yang membuat lo sekarang menuntut dia, mensomasi dia karena dia pakai lagu lo tanpa izin apa? Jadi dasar lo apa? Kok baru sekarang? Dia bawainnya kapan nih? Dasar gua, Dia bawain lagunya kapan? udah lama banget sih. Pas lo masih dekat sama dia? Iya. Belum lama sih, belum ada 6 bulan sih, belum ada. Belum. Oke. Masih Iya. belum setahun gitu ya. Dasar gua ya satu, karena gue sering menyuarakan tentang hak royalti, gue harus tugas di sini merupakan bagian tugas gue juga. Nah, mungkin pemikiran orang-orang awam tuh gue kok pengkhianat sih, kan tadinya teman kok gini. Iya. Ya, tapi teman ya teman-teman. Tapi masalah urusan peraturan hukum undang-undang ya harus. Oke, lagu apa yang dibawakan sama dia?
Di saat aku tersakiti. Di saat aku tersakiti. Iya. Dia nggak izin sama sekali sama lu? Sama sekali nggak izin, dan itu memang belum kejadian dia manggil gua ke Jogja. Oke. Tapi kan setelah itu lo dipanggil ke Jogja kan? Setelah itu gua panggil. Dan lo tahu lagu lo udah seperti dibawain sama dia. Tahu gua. Kenapa lo nggak langsung. ngomong? Lo kok nggak izin sama gue pada saat itu? Nanti dulu gua lihat dulu. Gua butuh observasi dulu ya. Kalau misalkan gua harus masuk ke situ, gua lihat dulu apakah ada yang berkasus atau enggak. Kalau enggak, gua tinggal ngomongin. Susah ngomong sama dia itu. Waktu itu sebelum kejadian dia kena teguran bermasalah dengan Andika tuh, dia sindrom star banget. Sindrom star banget, maha banget. Nah, setelah dia kena kasus ini, dibawa ke sini sama lu sampai nangis-nangis. Gua nggak tahu tuh acting atau bukan. Gitu aja. Dulu sih dia natural sih ini. Karena gue belum pernah ketemu sama dia sebelumnya. Iya. Gue ketemu di sini, ya gue yang gue lihat ya apa adanya gitu. Ya udah. Bukan gue suruh lo nangis ya, enggak, Iya. enggak. Enggak. Bukan. Iya. Ya, Lo mentang-mentang uya-kuya lo pikir settingan semua ya? enggak lah. Iya. Uya-kuya kan sekarang udah realita nih kayak gini mah. Iya gitu. dong. Iya. Ya, gue sih nggak percaya sama nangisnya dia itu, gitu kan. Kenapa nggak percaya? Nggak percaya aja karena gue tahu aslinya. Gue tahu aslinya. Gue bukannya lagi menebar kebencian, enggak. Dia ini udah gue kirimin surat somasi, tapi kenapa nggak digubris? Jadi menurut lo yang dia dulu nangis-nangis soal Andika Kangen Band, Acting dia. Acting menurut gue itu. masa sih? Iya. Gue nggak percaya dia bener-bener. Mana ada sih kayak gitu. Karena gue lebih tahu dia, gitu kan. Kalau misalkan Iya. kalau misalkan dia mau, Iya. dia kalau mau bener-bener ya pasti sama gue juga bener-bener dong ngurusinnya dong. Oke, sekarang gini. Iya kan? Intinya dia tidak meminta izin sama lo. Nggak ada. Tapi lo pernah nggak juga bawain lagu Triswaka? Pernah. Minta izin ya? Izin, lisan. Lisan, Ya, izinin. lisan, diizinin. Dan itu di tempatnya. Oke. Dia ngomong, Bang Dirga, nih di menua ini kayaknya Bang Dirga udah menguasai panggung nih. Penonton pada nanyain, bawain ya. Boleh nggak gue bawain lagu Triswaka? Boleh. Oke. Selesai. Kalau di luar menua, Di luar menua ada satu. Dan itu memang kebutuhan konten. izin. Izin. Izin juga. Oh, jadi selalu izin. Selalu izin. Nah, gue sekarang menanya sama lo nih, karena anak-anak gue kan juga waktu pandemi main cover-cover lagu. Sebetulnya menurut lo cover tuh harus izin sama penciptanya apa emang cukup? Kan sekarang publishing kan udah otomatis, ya kan? Kayak anak-anak gue, kalau yang gue kenal penciptanya gue hubungin langsung. Iya. Tapi yang ada gue nggak bisa ngubungin penciptanya, publishingnya udah secara otomatis dia memotong bagian-bagian royaltinya gitu. Betul. Nah, sebetulnya gimana sih? Yang dilanggar sama Triswaka ini adalah hak performing rights. Dan ada juga hak sinkronisasi rights yang memang itu berhubungan. Oke, disinkronisasi jadi bukan hanya sekedar cover. Iya, Maksudnya masuk karena Spotify kan juga gitu? tampilannya enggak, sinkronisasi itu di YouTube juga sinkronisasi loh. Iya. Bukan hanya mekanika rights ya. Iya. Ini jadi gini. Yang dia lakukan covering tapi dengan cara tiketing. Masuk ke Menua Coffee itu tiketing loh. Oke. Di situ harus ada pihak dari penyelenggara. Tapi kalau ini bukan ide dari pihak penyelenggara ataupun si Triswaka ini yang tadinya home band di situ terus jadi kebeli itu kafe sama dia, artinya dia pun pihak penyelenggara. Oke. Jadi performing rights ini ditagihkan kepada pihak penyelenggara. Jadi dia menjual tiket Menjual tiketing. dengan memakai lagu orang gitu. Nah, tiketing ini idenya dari dia. Secara performing rights dia harus bayar. Itu nggak boleh tuh berarti? Nggak boleh kalau misalkan dia nggak bayar. Ini kan tergantung implementasi dari semua para musisi. Itu yang dilanggar sama dia tuh begitu. Yang seharusnya itu kalau mau nge-YouTube, cover YouTube di ruang tertutup. Karena bukan di tempat komersil. Kalau kayak anak gua nih ngerekam dulu di Tempatnya tertutup. di rumah, direkam nih. Ya. Tapi gua ngambil videonya di bawah tuh. Tempatnya Di tertutup. taman. Tapi nggak ada keramaian Nggak untuk ada. niat komersil. Nggak ada. Boleh nggak? Boleh. Nggak perlu izin penciptanya? Nggak perlu karena sudah ada otomatis pemotongan mekanika rights dari monetisasi YouTube. Oh, jadi cinta tenang ya? Tenang. Kamu aman? Aman. Oke, tapi kalau misalnya kita membawa... Nah, kalau penyanyi-penyanyi kafe gue tanya. Penyanyi kafe yang si kafenya dong yang harus bayar. Oh, penyanyinya nggak perlu? Nggak perlu. Kan penyelenggaranya. Terus kaset dia, kalau misalkan penyanyi kafenya istirahat, terus diputar CD-nya. DJ? Iya kan, untuk menghidupkan suasana di situ. Bayar. Oh, jadi penyanyi Kafenya. kafe pun harus bayar? Penyanyi Kafenya harus bayar? Penyelenggaranya, ya, kafenya. Walaupun kafe itu nggak ada cover charge-nya? Walaupun kafe nggak ada, sudah ada pasti. Nggak usah jual tiket? Oh, apalagi jual tiket. Kalau nggak jual tiket juga harus? Harus.
Oke. Tetap. Oke, ini gue sebagai pecinta lagu kurang pengetahuan gue justru ya. Apalagi si Triswaka ini kan sistemnya tiketing, terus dengar-dengar Cafe Bawah Langit punya dia, Pendopo Lawas, kabar-kabar punya dia, Menua kabar-kabar manajemennya pun ikut dia. Artinya dia tuh udah bukan pengamen lagi, dia ini udah pengusaha kecil. Pengusaha kecil yang memang dibilang sebagai penyelenggara juga. Oke. Gitu. Gue jadi bingung nih. Karena gue sampai sekarang nih, lagu gue sudah lupakan saja semu, cita semu, mimpi terindah, dan kau wujudkan mimpi yang terindah. Itu di karaoke, sering bawain di kafe, gue gak pernah terima royalti, apa cerita jadi tuh? Lu ikut nggak sama LMK? Hah? LMK ikut nggak? Nggak tahu. Gue kan diurusin aja dari dulu. Min, ikutlah ke WAMI. Kalau tahun 92 itu kan haki sampai rata-rata tahun 2008 itu mereka yang dari haki ini pindah ke WAMI, pindah semuanya, LMK-nya. Nah, pertanyaan gue lagi, kalau gue pribadi ya, kalau lagu gue di cover orang gitu, kalau gue sebagai pencipta lagu senang gitu, apa gue salah? Salah. Salah ya? Salah. Gue malah cinta lagu kita kemarin kan sempet di TikTok viral tuh ya. Salahnya tuh begini. FYP sampai belasan juta nonton. Gue kesenangan sendiri gitu ya. Salahnya tuh begini, Mas Uya. Salahnya tuh hal perasaan itu jangan yang untuk diprioritaskan maksud saya. Boleh senang, tapi secara peraturan terus perundangan nih harus bener dulu, baru kita senang. Maka dari itu, kalaupun mau perasaan senang, tar dulu senengnya, jangan dulu ke situ senengnya. Coba peraturannya udah beres dulu belum? Kalau udah beres, silakan dah. Jadi mulai lagu juga gitu. Mulai lagu-lagu anak gua aja ya. Boleh. Anak gua diciptain lagu nih. Cinta, lagu kamu diciptain apa sih, Cin? Ngangenin. Banyak ya? Ngangenin, pelan-pelan kau menjauh. Lagu sedih. Nino apa? Andai. Love Kita punya Ade Govinda. Andai, apalagi sih Nino tuh? Don't Judge Me. Resotoro punya Faiz. Nino 2 ya. Daftarin. Berarti daftarin nih. Ini Cin, ayo Cin. Ini buat kamu nanti di masa tua tuh. Di masa tua. Nanti kan kalau misalkan udah terdaftar itu enak. Agregatornya diiniin sama si publishing. Sekarang lu tetap jalur hukum sama Triswaka apa akan ada jalur damai? Gini, ngomong baik-baik. kalau pengacara gua udah ngomong kapan ini pembuatan laporan. Lu belum lapor? Baru somasi. Baru somasi. Kan memang prosedurnya seperti itu. Nah, cuman nih karena mereka ini bukan warga Indonesia yang baik dan benar, mereka tuh diam. Mungkin mereka pikir diamnya adalah emas. Padahal kalau udah kayak gini diamnya tuh salah mereka. Gimana kalau dia melaporkan balik lo? Atau Laporin duluan? dari atas tuduhannya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik apa? Di dalam konten YouTube gua ya, gua pun menjatuhkan diri gua di situ. Kalau memang itu keadaan posisi gua salah, ngapain? Gua dibilang cari sensasi. Kan tadi lu mau nanya urusan gua sama Manji. Ya, nih kita sekalian baca ya. Ya kan? Nah, baca dulu. Nih, baca, ntar. Ya. Dirga Dadali terpancing emosi, albumnya dikritik Anji. Dirga vokalis band Dadali marah pada Anji gara-gara Anji bahas cover album. Lo sempat bilang begini nih, lo ngomong di kolom YouTube ini ya? Iya. Lu dulu Manji, lu udah males nyanyi dan males hidup kali ya, lo bilang ya berarti ya? Iya. Lu bilang nggak ngejudge bandnya, tapi lu tunjukin album gue. Semua orang juga tahu yang lu tunjukin tuh album gue. Jadi hapus video nyinyir murah lu, nyinyir lu lebih murah dari harga kertas yang lu tunjuk. Lu marah ke Anji nih? Iya. Ini settingan bukan? Bukan. Bukan, oke. Soalnya seorang kan bilang, gue raja settingan, gue sebagai raja settingan nanya nih ya kan. Takutnya gue dikibulin di sini ya kan. Buset, ngapain, Bos? Iya. Terus kata Anji, Der Bro Dirgan atau Dirgan P. Di video itu sudah dibilang saya tidak menunjuk ke bandnya. Konteksnya adalah tentang album, kualitas kertas dan lain-lain yang berkaitan dengan bahan pembuatan album. Ya kan? Mas Ari Lasso juga idola saya, pernah merilis album begitu. Saya sahabat Armada pernah juga. Kebetulan saja albummu yang keambil sama saya karena pas ada di meja ada 2 album. Tapi kalimatnya yang semua orang juga tahu yang lo tunjuk album gue. Ya masa sih? Intinya lo merasa dia menjelekkan album lo bagaimana? Ada unsur membanding-bandingkan. Karena waktu itu. Tapi kan yang dia omongin katanya bukan albumnya kan, bukan karyanya gitu kan ya. Kertasnya ya dibilang. Dia ngomong tentang cover kok. Iya, cover tentang CD-nya cover berarti. CD. Iya. Karena dia sedang mempromosikan albumnya Rizky Febian. Covernya tuh bagus, keren. Jadi dia bilang lo gak terima karena cover lo dibilang jelek. Iya, dia bilang begitu. Menurut lo jelek gak covernya? Ya, album gua ya jelek. Karena biasa aja, karena gua tuh mindsetnya bukan jualan
packaging, bukan, tapi isi lagu. Terus kenapa mesti marah kalau emang menurut lo cover lo jelek? Loh, pada tapi saat kan itu? masalahnya dari gara-gara dia itu orang jadi ngeh cover gue jelek. Oh, jadi Coba kalau dia nggak bikin kayak gitu, nggak ada yang ngeh kan? cover Tofu bagus-bagus ya kayak. Oh, kan? Iya. Karena gue tuh Oke, berpikirnya, iya. nah alhasil kita udah minta maaf. Udah ada ketemuan, damai. Yang minta maaf siapa dulu? Ya kita sama-sama lah. Yang duluan minta maaf? Dialah, Anji duluan. Anji, terus maafin, saya, iya. iya. Udah, di situ kita Udah, tos. damai, ya gitu Damai. dong. Sama Irwan juga sama. Nah, Irwan nih, lu Iya dah. lu kayak orang pinter ya. Gue baru mau baca artikel lu duluan nih. Makin panas Irwan DA beber kronologis perselisihan dengan Dirga Dadali. Setelah Anji kini Dirga Dadali berseteru dengan Irwan DA. Kenapa lu sama Irwan DA ini? Waktu itu agregator sedang dalam tahap pengembangan di YouTube. Dan ketika itu pun dia tersandung kasus sinkronisasi Cover rights. juga. Dia scene per scene-nya itu untuk video klip lagu Dadali yang menampilkan dirinya, yang nyanyi dirinya. Jadi itu nggak ada izin. Terus dia mengalih wujudkan itu artinya merombak total dari aransemen lagu ini. Lagu Dadali yang dipakai. Lagu Dadali. Izin lo nggak? Nggak ada. Oh nggak. Nggak ada. Menuliskan cover pun tidak ada. Oh di cover ini nggak tulis bahwa ini adalah pencipta Nggak siapa ada. gitu? Terus Nggak? dia pakai lagu gua untuk dia nyanyi di aplikasi yang joget-joget terus dikasih gift. TikTok. Joget. Nah, bukan. Zaman dulu mah Bigo. Oke, Bigo. Nah, gua ngelihat sekali, 2 kali, 3 kali. Wah, gua sentil nih orang. Nah, udah. Sampai gua diblok di Madura. Nah ini, mereka ini kan karena udah ngefans kotoran kucing rasa coklat. Mereka ini siapa? Fans-fansnya lah. Sampai sekarang pun Triswaka begini kejadiannya. Sama dengan waktu itu saya sama Irwan. Ya lo diserang sama fans Irwan. Diserang habis-habisan. Diserang juga sekarang sama fansnya Triswaka sama kayak gitu. Nah cuman endingnya kan damai. Irwan ngaku salah. Ya udah. Masih diserang sama fansnya Irwan nggak? Udah enggak. Kan Nah, kita udah Tapi lo tadi satu sempat footage. sebut nama Irwan waktu di Bali, ada Irwan itu. Nah Irwan tuh kemarin ada komentar. Iya. Kok nih anak komentarnya mendetail tapi salah gitu kan. Apa dibilang apa? Ya tentang gua nginep di base camp gitu kan ya. Kan gua nginep di base camp itu prihatin. Daripada gua ke Jogja gua nginep di hotel ngabisin duit si Triswaka, lebih baik gua di base camp walaupun pakai kipas angin gitu kan. Ya udah, kita terima ini aja. Masalah hidup ini gua bilang perjalanan lagi lah gua bilang ya udah gitu. Kita ada prihatin di situ. Nah, cuman ada salah belok-belok dikit dan ngomongnya tuh aneh-aneh lah pokoknya. Ada gua masih SS cuman kayaknya nggak layak banget kalau misalkan gue siarin gitu ya. Ya gue tanya ke dia, bener apa enggak secara live di IG. Nggak ditelepon nggak diangkat, voice note nggak dibalas, cuma dibaca doang. Sampai-sampai gue nemuin fakta yang sebenarnya dari teman dekatnya. Gue bilang, bener nggak ini dia? Bukan bang, bukan dia. Dari bahasa chatnya juga salah. Gue lihat itu yang komentarnya akun YouTube channel Irwan Official yang di-manage, yang di-maintain sama manajemen Triswaka. Jadi menurut lo yang ngetik bukan Irwan. Bukan Irwan. Dan gue pun kemarin udah bilang bukan Irwan. Gue udah bilang. Nah, kalaupun gue mungkin awalnya emosi ya gue minta maaf sama Irwan ya, jelas ya. Gue minta maaf ya Wan ya. Nah terus, tapi sayangnya Irwan ini kenapa nggak speak up? Oke. Karena ada hubungan banyak bisnis. Satu. Yang kedua, secara tidak langsung nih Irwan sudah difitnah sama Suaka Tim. Difitnah dong secara tidak langsung karena dia yang mengetik memakai nama dan YouTube channelnya Irwan Official gitu. Iya. Nih ada postingan TikTok lo. Triswaka dikasih tahu alur ceritanya biar paham. Triswaka manusia yang mati rasa. Ini apa nih maksudnya? Ya gue nyeritain tentang gue di Bali. Iya. Apa susahnya dia koordinasikan dan mengkondisikan gue sekeluarga yang memang dia pun tahu kondisi gue sekeluarga. Dia lebih baik mengorbankan gue sekeluarga daripada dia ngomong ke si pihak sponsor. Oke. Gitu. Siap-siap 1 miliar rupiah menjadi musisi cover tuh harus paham bagaimana peraturannya. Iya awalnya itu. Ini awalnya ya. Satu tempat yang gue tahu. Setelah gue lihat lagi ada lagi di beda tempat. Ya udah satu tempat 1 M. Lo juga sempat bilang ini fans bocil, fans bocil di TikTok ya. Iya. Ini maksudnya gimana? Kebanyakan kan mereka begitu. Kotoran kucing rasa coklat. Jadi yang salah pun dibenerin. Pengacaranya jadi banyak mereka tuh. Bingung. Padahal
Kalau kita pikir lagi, di mana fans-fansnya Triswaka ini nanti ke depannya punya anak jadi musisi, ini hal sistem yang Iya, gua lagi iya. suarain ini Iya, kalau iya. diimplementasikan dengan baik nih nanti mereka juga yang Iya, akan iya. untung dong, Iya. ya kan? Mereka juga yang akan untung karena kenapa? Sistemnya sudah berjalan. Nggak apa-apa kita yang berdarah-darah, kita yang dihina-hina nggak apa-apa. Yang penting ke depannya seperti lo ke Cinta kan, Cinta daftarin, udah enak nih, kan Iya, enak iya. kayak gitu. Iya, iya. Iya. Oke. Kalau sekarang ibaratnya dia minta maaf sama lo, Gue terima. yakin lo kalau misalnya laporin pasti menang. Ya pasti menang. Kalaupun Iya. mereka mau lapor balik, apa laporannya? Oke. Tapi yang perlu lo permasalahkan bukan masalah covernya, tapi tadi performing rights tadi ya. Performing rights dan nilainya pun sedikit sebenarnya. Nggak banyak lah gitu kan. Misalkan dia sekali perform 112 juta satu paket gitu kan ya. Itu tinggal dibagi berapa persentasenya, ada rumusnya semuanya. Berapa lagu? Berapa lagu, nah dan berapa tempat. Dan itu kecil. Nah, kalau yang dilakukan sama Triswaka dan kawan-kawannya ini di Jogja benar-benar mematikan hak moral, mematikan hak eksklusif, hak cipta, dan tentunya ini berbahaya kalau memang dibiarkan dan diagung-agungkan. Jadi lo permasalahkan pengen punya cover yang menjual tiket gitu. Menjual dengan metode konser Intinya yang dikomersilkan gitu ya. yang dikomersilkan. Apalagi kalau didaftarin ke Joox, Spotify gitu-gitu ya. Ya, Apalagi itu ya. apalagi gitu kan. Sebenarnya sih gue kasihan sama si Triswaka ini. Tapi udahlah damai aja bro, ya kan? Ya, dilihat dulu itikat baiknya dia seberapa besar ke Iya, gua. iya. Kalaupun dia kan melempar bola panas. Iya. Dia melempar bola panas ke fans-fansnya. Dia menarik perspektif dari permasalahan gua dengan Irwan, dengan Manji, ditarik lagi sama dia. Iya. Lah, orang gua udah baik-baik aja Tapi kan sama Anji mereka. kan juga deket juga sama Triswaka. Iya, mungkin kan. Iya kan? Iya kan kita Gue juga nggak tahu. kenal sama Triswaka kan pernah kesini. Iya, cuman kita nih di sini dari sisi untuk peraturan perundangan tetaplah. Oke, ya. Misalkan kayak gini, Ya, misalkan industri, amit-amit ya, lu misalkan lagi kayak gini amit-amit pakai narkoba, gua nggak diem, gua pasti jadi cepu. Gua begitu orangnya. Iya. Dan itulah gua. Iya, gitu. iya. Jadi gua kalau mau dibilang pengkhianat ya bukan juga. Karena itu kan kalau Lo gua nggak memberikan lapor, sesuatu yang benar. ya iya bahaya. Ya udah intinya sih, gue sih pengennya ini dibicarakan baik-baik, ada itikat baik juga dari sana, lo maunya begitu kan? Gua pikir lu Iya. ngundang juga dia kemari. Enggak. Gue takutnya nanti gue dibilang oh ngadu domba nih, padahal kan maksudnya kan Kagak. tabayun. Bagus itu. Dari dulu kan orang sebelumnya bagus gue kan, daripada lo ngomong sendiri di infotainment, mendingan ketemu. Ya udah, kita bikin lagi kayak dulu, balikin lagi. Nah, balikin lagi, gaskeun. Kalau misalnya ada kata Triswaka mau ketemu sama lo di sini, lo bersedia nggak? Bersedia. Berani ya? Berani, Oke, gua Triswaka datang ke Tunggu, sini, ini. Dirga di sini mau duduk bareng sama lo. Thank you. Ya. Siap. Thank you so much ya. Siap, sama-sama. Cinta, cover lagunya. Cover, gaskeun. Diizinin tuh. Ya. Terima kasih Dirga. Thank you so Sama-sama. much. Salam buat keluarga. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.